Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya kali ini akan membagikan informasi tentang tahapan pendaftaran CPNS tahun 2021 pada portal SSCASN. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengumumkan bahwa pendaftaran CPNS 2021 pada akhir bulan Juni ini. Proses pendaftaran ini akan dilaksanakan terpusat pada portal SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. SSCASN adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik pusat maupun daerah. Portal SSCASN dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagai panitia seleksi penerimaan nasional. Saat ini, portal pendaftaran SSCASN masih ditutup sampai dengan dibukanya pendaftaran CPNS 2021. Tapi berkaca pada pendaftaran CPNS pada tahun sebelumnya, tahapan pendaftaran pada laman SSCASN tidak jauh berbeda dengan formulir isian pada tahun-tahun sebelumnya. Ada 5 tahapan yang wajib dilalui pelamar CPNS 2021. Yang pertama adalah daftar portal SSCASN. Yang kedua adalah login portal SSCASN, isi biodata dan pilih formasi. Yang ketiga, lengkapi dokumen, dan yang keempat, resume. 5. Cetak kartu. Berikut ini merupakan tahapan pendaftaran pada laman SSCASN tahun 2019 sebagai bahan referensi untuk persiapan pendaftaran CPNS 2021. Yang pertama, daftar ke portal SSCASN. Dalam tahapan ini, pelamar CPNS 2019 diwajibkan mendaftar ke portal SSCASN di alamat sscsn.bkn.go.id untuk membuat akun. Yang pertama, klik tombol pendaftaran di portal SSCASN BKN. Yang kedua, masukkan data-data yang dibutuhkan di kotak yang tersedia, yakni nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, dan tanggal lahir sesuai KTP. Masukkan kode CAPTCHA yang tersedia, klik lanjutkan untuk proses selanjutnya. Pada proses ini, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama lengkap sesuai yang tercantum di ijazah, tempat dan tanggal lahir, upload pas foto sesuai dengan keterangan di aplikasi. Selanjutnya, klik lanjutkan. Berikutnya akan muncul halaman pemberitahuan bahwa pendaftaran ke portal SSCASN 2019 berhasil. Klik cetak informasi pendaftaran untuk mencetak kartu informasi akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil membuat akun SSCASN. Harap menyimpan kartu tersebut dengan baik pada tahap selanjutnya. Pendaftaran harus melakukan pengecekan ulang terhadap nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto, dan juga data lainnya. 2. Login ke portal SSCASN. Setelah mendaftar, langkah berikutnya adalah login ke portal SSCASN menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan. Untuk tahapannya, yang pertama, pelamar login di laman sscsn.bkn.go.id dengan klik tombol login yang tertera di sudut kanan atas. 2. Masukkan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian klik masuk. 3. Upload foto selfie atau swafoto dengan memegang KTP atau surat keterangan perekaman dari Dinas Dukcapil dan kartu informasi akun. Klik choose file, kemudian cari foto yang akan diunggah. Tampilan foto yang telah diunggah dapat dilihat di bagian swafoto Anda. Klik selanjutnya. 4. Pada halaman pengisian biodata, pelamar masih dapat mengubah beberapa data yang ada pada akun sebelumnya, yaitu nama sesuai ijazah, email, dan jenis kelamin. Lengkapi kolom gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah. Bagi pelamar yang tidak memiliki gelar depan dan atau gelar belakang, isi dengan tanda strip. Pilih jenis disabilitas pada menu yang tersedia. Lengkapi alamat domisili saat ini, provinsi, kabupaten atau kota, nomor telepon, tinggi badan, status perkawinan, nomor HP,
agama, dan akun media sosial. Kemudian, isi CAPTCHA yang tersedia bila data telah dilengkapi. Klik selanjutnya dan akan tampil form pengisian formasi. Ketiga, pilih instansi, formasi, dan jabatan. Pada tahapan ini, pelamar CPNS 2019 memilih formasi termasuk jabatan dan instansi yang dikehendaki. Untuk tahapannya yang pertama, pada form pengisian formasi, pilih instansi dan jenis formasi. Jika instansi yang dilamar belum tampil dalam daftar tersebut, silakan periksa kembali pengumuman instansi mengenai waktu pembukaan pendaftaran instansi yang akan dilamar. 2. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh instansi. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di pengumuman instansi. 3. Klik pilih dan form isian akan tampil. Pelamar dapat mengubah instansi dan formasi yang dipilih dengan klik ulang. 4. Pilih pendidikan sesuai dengan ijazah. 5. Pilih jabatan yang akan dilamar. Jabatan akan tampil sesuai dengan pendidikan yang dipilih. 6. Pilih lokasi formasi. 7. Pilih lokasi tes. Kewenangan ini diberikan instansi jika peserta diperbolehkan memilih lokasi tes. Jika pilihan ini tidak tersedia, maka lokasi tes akan ditentukan oleh instansi. 8. Isi IPK sesuai dengan yang tercantum di transkrip nilai. Contoh 3.3. Nilai IPK menggunakan tanda titik dan 2 digit di belakang koma. Untuk formasi lulusan SMA atau sederajat, isi dengan nilai ijazah. 9. Untuk instansi yang mewajibkan nilai tes bahasa Inggris, silahkan memilih jenis tes berdasarkan persyaratan instansi. 10. Isi nomor ijazah. 11. Isi tahun lulus sesuai dengan yang tertera di ijazah. 12. Isi jenis perguruan tinggi atau dalam negeri atau luar negeri. 13. Isi tanggal ijazah sesuai dengan yang tertera di ijazah. 14. Ketik nama sekolah untuk jabatan setingkat SMA atau sederajat dengan mengisi nama sekolah sesuai dengan yang tertulis di ijazah. 15. Ketik nama universitas atau perguruan tinggi atau sekolah. 16. Ketik nama universitas atau perguruan tinggi atau sekolah sesuai dengan yang tercantum di ijazah. 17. Isi nama program studi atau prodi jika nama prodi yang dipilih sudah terdapat data akreditasinya di BAN PT, maka data akreditasi akan tampil. Jika nama prodi tidak terdapat pada akreditasi di BAN PT, maka pelamar dapat mengisi secara mandiri akreditasi program studinya, seperti A, B, atau C, atau yang lainnya. Akreditasi yang dimaksud adalah akreditasi lembaga atau prodi pada saat lulus. 18. Isi kode CAPTCHA sesuai dengan gambar yang tampil. 19. Klik selanjutnya untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. 4. Unggah dokumen. Pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diunggah tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan di SSCN. Apabila melebihi dari batasan ukuran yang ditetapkan, maka secara otomatis file atau dokumen yang akan diunggah akan ditolak oleh sistem. Dokumen apa saja dan berapa ukuran dan tipe file yang diunggah? Yang pertama, dokumen digabungkan dalam satu file dengan format PDF yang terdiri dari A. Ijazah, B. Transkrip nilai, C. Surat keterangan penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri atau pesantren. Untuk ukuran maksimalnya yaitu 800 KB. Yang kedua adalah EKTP atau surat keterangan perekaman data kependudukan. Apabila wilayah provinsinya tidak sesuai dengan EKTP, maka pelamar wajib melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan. Ukuran maksimalnya yaitu 200 KB dalam bentuk JPG. Yang ketiga, pas foto 4x6 dengan latar belakang merah, ukuran maksimal 200 KB dengan format JPG. 4. Surat lamaran diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diketik menggunakan komputer bermaterai 6000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Format surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada laman cpns.kemenhumkam.go.id dan kedua dokumen dijadikan atau digabung dalam satu file.
ukuran maksimal 300 KB dalam format PDF. Baik teman-teman, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan tentang tahapan pendaftaran CPNS 2021 pada portal SSCASN. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.